sejak zaman kuno atau sebelum tahun Masehi. Sebelum tahun Masehi, seperti yang tertulis di dalam Ulangan 21, nomor 21 sampai 23. Salib itu adalah suatu kutukan. Yang mengutuk itu siapa? Elohim itu sendiri. Itu tertulis Ulangan 21. Nah, menurut Kamus Hag, dalam kebudayaan tertua Babilonia, Mesir kuno dan Meksiko kuno dikenal salib engsel. Sedangkan di Jerman dikenal roda matahari yang digunakan sebagai tanda, simbol maupun perhiasan. Sedangkan menurut Kamus Browning, salib adalah alat penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh orang Romawi dan sebelum oleh orang Persia. Jadi sebelum orang Romawi menggunakan salib, orang Persia juga sudah. Nah, yaitu sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang terkutuk. Orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati bagi penjahat berikutnya. Nah, sekarang ini ya, kita baca terus. Sekarang mari kita lupakan sejenak. Dalam Perjanjian Baru, salib menjadi lambang yang sangat memalukan. Orang Roma memakainya bukan hanya sebagai alat menyiksa dan menghukum mati, tetapi juga sebagai alat untuk menghukum orang dengan cara yang sangat memalukan di depan umum. Salib disediakan bagi penjahat ulung dan sangat keji. Sedangkan bagi orang Yahudi, penyalipan berarti kutukan. Seperti surat Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat di Galatia, kitab Galatia 3 nomor 13 TB. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus mengutip ayat tersebut dari kitab Musa, yaitu Ulangan 21 nomor 23 TB. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, poin di sini yang mau saya katakan, Abang Hale. Saya dulu Kristen juga, kita menonton film Yesus. Yesus mulai dari ketika dia dijatuhkan hukuman salib oleh Pontius Pilatus, dia memikul salib. Betul nggak, Bang Hale? Dia memikul salib, ya kan? Dibantu. Setuju. Nah, dibantu juga waktu itu kan. Nah, sementara dikatakan di sini orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati bagi penjahat berikutnya. Jadi satu yang mau di sini yang mau saya kritik tentang, ini si Ben ini di mute dulu. Pertama, Yesus tidak pernah memikul salib. Yesus tidak pernah memikul salib. Karena apa? Karena orang Romawi sudah memang membuat salib itu, maksudnya sudah berada kian di situ untuk penjahat berikutnya. Jadi, salib Yesus itu bukan salib yang baru atau kayu yang baru yang dia pikul, yang dibantu oleh Simon dari Kirene. Tidak ada, Bang. Tidak ada Yesus memikul salib. Makanya dikatakan, kalau penjahatnya sudah mati di kayu salib itu, dia akan diturunkan. Dan salibnya dibiarkan di situ untuk penjahat berikutnya. Jadi tidak ada yang dikatakan Yesus memikul salib. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus disalibkan dan dikatakan di dalam Ulangan 21 tadi, bahwa yang mengutuk orang yang disalibkan itu adalah Elohim. Apakah mungkin Elohim mengutuk Yesus? Tidak mungkin. Nah, sekarang yang mau saya dengar dari Bang Hale, apakah benar Yesus anak Bunda Maria yang disalibkan itu, atau Yesus yang mengaku itu adalah Yesus yang harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan menurut tulisan Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Silakan buktikan bahwa Yesus anak Bunda Maria yang disalibkan. Atau saya akan bisa berasumsi ternyata
Yesus yang disalibkan itu bukan anak Bunda Maria, tetapi Yesus palsu yang dijadikan Paulus sebagai Kristus Tuhan. Silakan Abang. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Nora. Haleluya, ya, haleluya. Oh, Ade. Iya, Jangan gini dia. nanti didengar si Kojiro. Kalau Abang bilang haleluya itu artinya ayahanda. Ya, Kojiro mengatakan haleluya artinya itu ayahanda. Lanjut. Berarti nanti dikasih penjelasan dia tuh. Nah, jadi gini dia Kak Nora ya kan. Kalau di pemahaman pengajaran Alkitabiah, lambang salib itu diartikan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke 18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi amin. Dalam pemahaman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, jadi dalam pemahaman pengajaran Abang nggak baca ya, jadi selanjutnya ya Bang ya. Abang nggak baca selanjutnya. Ini yang baru masuk ini dulu. Aduh. Abang baca dong. yang Abang mana baca itu Kak? dong. Yang mana? Jangan dipotong. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi Betul. kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Elohim telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Berarti Elohim kamu membuat hikmat dunia ini menjadi bodoh. Iya. Ya. Terus oleh karena dunia dalam hikmat Elohim tidak mengenal Elohim oleh hikmatnya, maka Elohim berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah, sekarang saya tanya, Paulus memberitakan Injil, Injil siapa yang dia beritakan? Baca Ya, dong Yesus selanjutnya, Kristus. Bang. Itu apa? Yesus Kristus. Oke, kita baca ini ya, Bang ya. Injil Yesus Kristus ya, sebentar. Oke, sebentar ya, saya buka ini. Abang buka di dalam Galatia 1 nomor 11. Betulkah itu adalah Injil Yesus Kristus? Tulisan Paulus. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab, ini kata Paulus, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sementara Yesus adalah anak manusia. Pertanyaannya, Injil siapa yang diberitakan oleh Paulus? Aduh, Ya, sampai kali lah pola pikir orang. Lah, Pemahamannya Injil kan siapa yang gini diberitakan dia. oleh Paulus? Ya, Injil Yesus Kristus, Kak Nora. Loh, sementara dikatakan di sini Injil manusia, bukan dari Injil manusia. Tapi kan tertulis juga dalam 2 Korintus seperti ini dia. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Berarti Yang kan menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa, Bang? ya dirinya sendirilah bersama Kita Allah buka Bapa. di dalam Roma 14 nomor 9, Bang. Kan Paulus yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan. Coba Roma 14 nomor 9, Bang. Iya, kita ke sana. Sebentar dulu, Ben. Kalau kau tidak bisa, apa kau turun aja. Saya di sini sama abang ini. Nah, coba dibaca, cara Bang. berpikir Nora. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan.
Yang menjadikan Kristus ini mati dan bangkit itu siapa, Bang? Kehendak Allah Bapa di sorga, Kak. Bang, baca Roma 14 nomor 9. Itu catatan siapa, Bang? Iya, ini memang ditulis oleh Paulus, tapi kan penjelasannya ada. Oke. Nah, jadi yang menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan itu siapa, Bang? Setelah dia mati dan bangkit. Ya Allah Bapa dan dirinya sendiri kan. Itu tertulis dalam kitab Yohanes dan kitab Lukas. Aduh, Bang. Kenapa Abang nggak mau jujur, Bang? Itulah kejujuran saya, Kak. Apa yang kamu jujurkan, Bang? Saya memberikan penjelasan saya apa adanya. Apa yang kamu jujurkan? Noise. Abang jujur? Iya jujur lah, Bang. Ini parah nih. Tenang. Ketawa dia, tahu dia nggak jujur, dia ketawa dia. Enggak, saya jujur loh, Bang. Iya. Ya, terus? Ya, saya mau menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat Nomor yang 9. Iya. Sebab itu Kristus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati. Roma 14 nomor 9 bukan itu bunyinya. Oh, iya, di bawahnya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan dia harus? Enggak, kan ada lagi penjelasannya itulah, Kak. Tunggu dulu, itu untuk orang yang hidup dan yang mati, kan memang betul. Nah, pertanyaannya, supaya menjadi Tuhan dia harus? Bukan seperti itu. Oke, baca lagi. Baca ini, Bang. Di dalam Kisah Para Rasul 2. Kitab Roma dulu lah kita selesaikan. Ya, ini sama. Sama ini. Oke. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Iya. Apa kata Paulus? Apa catatan Paulus dan Lukas? Ayo. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, terus yang di nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Elohim yang membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu pernyataan dari siapa? Dari Tuhan yang dituliskan oleh Paulus. Tapi gini loh, Kak. Haleluya. Ya. Oh, tapi gini haleluya. Ini parah ini. Tenang. Ya, kita harus bercanda juga lah. Ya, benar. Iya, bercanda juga. Jadi yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa? Ya, gini dia. Lu saya tanya, yang menjadikan Yesus Kristus yang disalibkan itu Tuhan siapa? Iya, kan saya bilang tadi karena kehendak Allah, tapi untuk menyelamatkan manusia. Kehendak Elohim, Yesus itu disalibkan menurut Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Masalahnya yang menjadikan Yesus Tuhan dan Kristus itu siapa? Kalau dia disalibkan. Oh, ayat itu ada penjelasannya sendiri loh, Kak. Oh, di mana penjelasannya? Biar saya baca juga, Bang. Nggak, maksudnya biar saya jelaskan menurut pengajaran Alkitabiah. Abang jelaskan menurut apa, Bang? Ada nggak datanya lagi, Bang? Ya kan saya juga belajar di gereja, di seminar-seminar. Belajar apa, Bang, di gereja, Bang?
Aduh, noise-nya yang noise. masuk ini. Moderator yang naik langsung di mute aja moderator. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini siapa punya pernyataan, Bang? Iya, pernyataan ini kan ditulis oleh Lukas atas petunjuk Paulus. Nah, jadi di Roma 14 nomor 9, sebab itu Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Itu pernyataan siapa? Pernyataan. Pernyataan siapa, Bang? Ya, itu pernyataan pernyataan Yesus yang disampaikan kepada Paulus yang ditulis bahwa dia harus mati dan kepada bangkit supaya menjadi Tuhan, Bang. Bang, kalau Abang baca, Yesus hanya mengatakan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, betul? Betul. Nah, apakah pernah dia mengatakan akan ada anak manusia diserahkan kepada manusia dan dia di situ dibunuh dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga menjadi Tuhan? Ada, Bang? Memang nggak ada, tapi kan ada progresifnya. Jadi yang menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan siapa, Bang? Itu urus dulu gigimu itu yang lobang-lobang. Gak apa-apa lah. Apa urusan dengan Apa yang nggak kamu? apa-apa? Yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa, Bang? Iya, kehendak Bapa, tapi kan gini penjelasannya, Kak. Ketawa aja kakak ini, jadi ketawa Anggus. Kualitas muslim. Debat kualitas muslim kayak gitu. Gak menghargai debat. Kualitasnya santai, Bang Hali aja santai. Kenapa kok Jen? Kenapa Domingus? Bukan, kualitasmu itu kalau beratnya diskusi serius. Lu serius, saya? Kau seakan-akan nyeleneh Coba gitu. Akang. Kalau dia berbohong bagaimana bunyi kalau berbohong, Akang? Bagaimana bunyi, Akang? Ini parah ini. tenang. Nggak bakalan. Itu dia bunyi, Bang. Kualitasmu itu menunjukkan agamamu kayak mana gitu loh. Loh, kenapa emangnya? Saya kan bertanya, adakah Yesus mengatakan bahwa ada nanti anak manusia diserahkan ke tangan manusia? Dadah. Turun ya, dadah. Aduh, silakan Bang Ali, silakan. Jadi yang menyatakan Yesus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9, catatan Paulus. Sebab itu di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, apa dikatakan? Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu menjadi Tuhan. Catatan siapa? Catatan Lukas atas perintah dari Paulus. Jadi yang menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan adalah Paulus. Karena Paulus memberitakan Injil, bukan Injil anak manusia, tetapi Injil goib. Injil goib. Pahale. Aku penasaran. Apa nama soundcardnya? Ada deh. Oke. Ku cari tahu nanti. Ya, silakan Bang Hale buka itu mute-nya. Bang Hale. Haleluya. Wah. Ini parah nih. Aduh. Tenang. Iya. Bang Ali, silakan Bang. Silakan Bang Ali. Bang Ali. Ya, terima kasih Kak Nora. Saya coba menjelaskan sedikit tentang Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Saya bacakan kembali. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi penjelasan menurut pengajaran Alkitabiah, ya kan, bahwasannya Yesus sebagai Tuhan dan Kristus itu diberitakan secara universal. Karena di dalam kitab Lukas pemberitaannya hanya disampaikan kepada beberapa orang, enggak secara universal. Tetapi ini secara universal, secara lebih banyak lagi orangnya. Jadi Bentar, agar Bang Hale kena pelanggaran. orang-orang, Bang Hale kena pelanggaran. di mana itu? Di mana? Universal. Bukan universal, tapi universal. Oh. Itu Gladson rumah, Gladson rumah. Salah. Ulangi, apa? Hah? Ulangi, apa? Universal, secara global. Salam. Tepuk tangan. Ya, silakan. Kayaknya Kak, ya, jadi kan penjelasannya seperti itu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ini, Yesus itu diberitakan sebagai Kristus dan Tuhan bagi banyak orang gitu kan, dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang tertulis dalam kitab Lukas Saya 2 ayat 11. yang menjadikan Nah, Yesus jadi penjelasannya Kristus Tuhan di itu sini siapa, Bang? seperti itu. Bang, yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa? Gimana Kak? Yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa? Dia udah dipanggil. Suaranya putus. Putus. Yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa, Bang? Bukan putus, dia di mute. Yang menjadikan Yesus adalah Tuhan adalah Allah Bapa dan Yesus sendiri seperti tertulis di dalam kitab Bapak nggak Yohanes jujur, pasal 13 nggak jujur, ayat Bapak 13. ngebohong mulu. Pak, jujur Pak, jangan ngebohong Pak. Jujur loh Bang, masa bohong sih? Orang Kristen dilarang berbohong. Oke, orang Kristen dilarang ngebohong. Bacain lagi Bunda ayatnya. Oke, yang mana Bacain tadi? lagi, ya. Oke, nah, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, pertanyaannya, di mana ada Elohim mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan? Thank you, Bang Imran. Iya kan gini dia Kak Nora. Ini adalah ayat yang tertulis di dalam bagian khotbah Petrus di hadapan kurang lebih 5.000 orang kan. Nah, jadi ini kan termasuk orang yang banyak, orang yang jumlahnya besar. Dan bagian ini disampaikan Petrus kepada mereka. Disampaikan Petrus, dicatat Paulus. Sehingga kita harus menjelaskannya sesuai dengan konteks perikop dan penjelasan ayat yang tertulis kan gitu dia. Ya, pertanyaannya begini. Lukas menuliskan bahwa seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, iya Kak. di mana Elohim mengatakan Umpamanya, orang yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus? Di mana? Kristus siapa yang disalibkan menjadi Tuhan? Oh, pemahamannya nggak kayak gitu loh. Loh, baca baik-baik. Pemahamannya? Coba, bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sementara di dalam Ulangan 21, orang yang disalibkan itu terkutuk. Bagaimana mungkin orang terkutuk itu menjadi Tuhan? Bentar, Bang Hale, Bunda Nora, bentar. Mau apa? Hah? Mau apa? Naik? Hah? Gini, saya gini mana? Nah, mau apa? Mau naik? Mau ama? kalau Tuhan Yesus
Kamu diam dulu. Ya, Kamu diam dulu. ini aku diam, ani tu ani. Saja kamu. Ada apa? Oke. Itu apa? Nggak ada ilmunya kamu. Host. Ada ilmunya. Kamu hanya cari aja di ya, jadi jangan cari lah kamu. Mending kamu belajar ngomong dulu ya. Kalau udah belajar ngomong, lalu naik lagi ya. Oke. Kayak gitu. Iya. Si Gagap. Oke, silakan Bang Hale. Bang Hale jangan mengatakan bahwa Elohim yang menjadikan Yesus Kristus itu yang disalibkan adalah Tuhan. Yang disalibkan, yang mati disalibkan itu adalah orang terkutuk. Yang mengutuk itu siapa? Elohim. Tadi kita sudah buka, Bang. Orang yang digantung gitu di tiang salib itu adalah orang-orang terkutuk. Bagaimana mungkin Elohim lagi mengatakan bahwa orang yang disalibkan itu adalah Tuhan adalah Kristus Tuhan. Bagaimana mungkin, Bang? Tapi penjelasannya kan coba kita pelan-pelan membacanya ya. Saya coba baca sekali lagi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini perkataan perkataan Petrus kepada orang-orang Israel saat itu kan. Ayo orang Israel, kamu ini harus tahu gitu. Contohnya gitu kalau dalam dialek ya, lepas ya kan. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Petrus menyatakan Yesus yang kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya apa? Artinya Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati dan keadaannya menjadi Kristus dan Tuhan. Akan gitu dia, Kak Nora. Makanya Yesus mengatakan kepada Petrus itu apa? Waktu itu nyala kau iblis kan? Iya, itu karena iblis ingin menguasai Paulus supaya apa yang dikehendaki Allah atas. Petrus salah sebut, sorry. Terus? Apa namanya? Allah ingin ya kan supaya Yesus disalibkan, tetapi melalui Petrus ya kan iblis hendak memakai Petrus supaya supaya Petrus berkata kepada Yesus itu nggak usah disalibkan. Maka Yesus mengetahui apa yang tertulis di dalam diri Petrus itu. Yang mengatakan itu di mulut Petrus bukanlah Petrus sendiri, melainkan iblis. Sehingga Yesus menghardik iblis dari diri Petrus, karena Yesus tahu yang berkata seperti itu bukanlah Petrus seutuhnya, tapi mulut Petrus yang dipakai iblis. Gitu dia, Kak Nora. Oke. Jadi yang menjadikan Yesus Kristus ini Tuhan siapa? Iya, kalau saya nggak melihatnya ke sana, tapi saya melihatnya seperti yang udah saya bilang tadi kan. Loh, bahwasannya begini Bang, Roma 14 nomor 9, sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan, Yesus itu harus mati dan bangkit. Sementara pernyataan Yesus itu tidak pernah mengatakan anak manusia diserahkan kepada manusia dan dia mati bangkit supaya menjadi Tuhan. Itu nggak ada, Bang. Iya, maksudnya ini kan satu pemberitaan yang disampaikan kepada banyak orang. Ya, umpamanya kita sedang berpidato, ya kan? Ya. Atau berkhotbah. Yang saya tanya, catatan Paulus, supaya menjadi Tuhan itu harus mati dan bangkit.
supaya menjadi Tuhan. Sementara Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dia akan dibunuh, mati, pada hari ketiga bangkit. Tidak ada dikatakan menjadi Tuhan bangkitnya. Roma 14 nomor 9, sebab itu Kristus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Ini bagaimana nih catatan Paulus ini? Mana yang benar ini? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 dikatakannya, Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sementara yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Apa mungkin Yesus Kristus itu adalah orang yang terkutuk jadi Tuhan? Jadi siapa yang sebenarnya dikutuk oleh Yesus? Dikutuk oleh Elohim? Yesus siapa yang dikutuk oleh Elohim? Itu satu. Yang kedua, Yesus Kristus mana yang telah dijadikan Tuhan? Anak Bunda Maria atau Yesus yang mengaku dia adalah Yesus? Bukankah di dalam Matius 24 apa dikatakan? Berhati-hatilah kamu, akan ada yang mengaku akulah Mesias. Akan ada Mesias palsu. Akan ada nabi-nabi palsu. Bukankah Paulus perjalanan ke Damsik, dia mengatakan ada sinar yang lebih terang dari matahari jatuh dari langit mengelilingi Paulus dan mengatakan, Saulus, oh Saulus, apakah engkau itu Tuhan? Gimana itu Bang? Yesus sendiri mengatakan hati-hati. Akan ada yang mengaku akulah Mesias. Bunda Nora, bentar. Ya. Tuhan. Apa sih itu? Tapi kan setiap ayat ada penjelasannya, Lora. Haleluya, haleluya. Tuhan. Iya, penjelasannya kan ada. Jadi di dalam penjelasan itu kita harus memahami ayat itu dan menerimanya dengan hati yang rela. Yang rela. Kan itu dia. Yang rela dibodohi. Enggak lah, yang rela demi keselamatan. Aduh, Akang lanjut dulu Akang, aku mau mandi. Bang, rela dibodohi nih ya. Abang rela, aku nggak rela. Enggak lah. Aku. Lanjut Akang. Iya. Itu dia Kak Nora. Enggak Bang, kalau misalkan jujur ya enggak gitu juga Bang. Abang di sini dari tadi bernarasi seakan-akan Akang ini selalu membantah ayat yang ditampilkan oleh Bunda Nora di Bible Bang. Gitu Bang. Bukan membantah loh Bang, tapi karena setiap ayat itu punya penjelasannya masing-masing. Bang Imron, syukran. Kalau kita, ya seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat 9 itu. Artinya kan di situ bahwa Yesus itu mati dan hidup supaya ia menjadi Tuhan. Itu kan fokusnya nggak ke sana. Tetapi Kristus itu dibangkitkan supaya ia menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan orang-orang hidup. Artinya dia berkuasa atas orang mati, atas orang hidup. Bahwasanya orang-orang hidup itu kalau dia berbuat dosa, kegiatan Yesus dia emang bisa pas dihukum. begitu mati, Bang, waktu Yesus begitu mati kegiatannya apa dia Bang di dunia orang mati? Kan itu dijelaskan dalam kitab 1 Petrus Bang. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang itu kan. Oh, Petrus menyaksikan Yesus lagi menginjili roh-roh atau orang-orang yang sudah mati. Bukan itu maksudnya Bang. Tapi Yesus menerima pewahyuan. Kan kata abang Bang tadi Petrus mengatakan bahwa Yesus itu
lagi menginjili orang-orang yang sudah mati. Artinya roh-roh yang sudah mati itu lagi diinjili sama Yesus. Melihatnya seperti apa, Bang? Menyaksikan langsung atau gimana, Bang? Atau melalui mimpi? Iya, Petrus menerima karunia penglihatan atau mimpi, Bang. Oh, Petrus melihat. Petrus melihat Yesus lagi menginjili makhluk gaib gitu ya, Bang? Enggak, maksudnya penglihatan itu bukan melihat secara mata jasmani, tapi melihat secara mata batiniah gitu, Bang. Oh, ngelihat secara batin ya, Bang? Pakai telepati gitu ya, Bang ya? Kurang lebih gitu pengertiannya, Bang, supaya kita bisa memahaminya kan. Petrus ini paus ya, Bang ya? Petrus ini ya, Bang? Bagi orang iya, Bang, tapi bagi orang Protestan dia adalah Yesus, rasulnya Yesus. Udah. Ya, Bang Glenn, saya mute dulu, noise banget. Oh, Petrus itu rasulnya Yesus ya, Bang? Yang telah menyaksikan kalau Yesus lagi menginjili orang-orang yang sudah mati ya, Bang? Melihatnya secara batin ya, Bang, secara batin. Jadi dia melihat Yesus lagi melakukan penginjilan di dunia orang mati ya, Bang ya. Yang memegang kunci surga ini siapa, Bang? Yang memegang kunci surga ya Yesus, Bang. Bukannya Petrus? Ya, pertama-tama kan Bang Imran, Petrus diberi mandat. Diberi mandat untuk lagi, Bang. Makanya itu dalam kisah. Ya, makanya itu dalam Matius pasal 28 ayat 8. Terus kan dikatakan, segala kuasa telah diberikan oleh Allah di bumi di sorga kepadaku, kata Yesus kan. Ya. Jadi yang memegang kunci surga siapa, Bang? Kembali Yesus sendiri, Bang. Loh, bukannya Petrus? Iya, mandatnya itu kan udah diambil, Bang, karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Bang. Oh, diambil secara paksa, kunci surganya dari Petrus diambil sama Yesus gitu ya? Enggak lah, Bang. Kok enggak? Terus diambilnya secara apa, Bang? Karena nggak ada yang menjelaskan kitab, saya nggak bisa mengkonfirmasinya, Bang. Coba tunjukkan ayatnya, Bang. Kalau Yesus telah mengambil kunci surga dari Petrus, ada nggak? Iya, nggak ada sih, Bang. Kan berarti Abang Ibul di sini, Bang. Salah, Bang. Kalau nggak ada ya nggak ada. Sampai detik ini kunci surga Kristen itu dipegang oleh Petrus, Bang. Makanya hadirlah paus-paus atau pengganti-pengganti Petrus sekarang ini, Bang. Sampai ada pemilihan paus ya, Paus Fransiskus dan paus-paus yang lainnya, Bang. Karena apa? Mereka memegang kunci surga, Bang. Tapi kan jelas dikatakan itu, Bang, dalam dua. Nggak bisa, Bang, nggak bisa. Nggak ada ayat secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus mengambil, mau secara paksa atau tidak secara paksa, mengambil kunci surga dari Petrus. Nah, di sini kita mengasumsikan, Bang, kalau Yesus itu ternyata tidak masuk ke surga. Yesus masih duduk di gerbang surga, belum masuk. Karena apa? Karena kunci surga masih dipegang sama Petrus, Bang. Gitu. Kalau pemahaman Abang gitu sih nggak apa-apa. Bukan pemahaman saya, Bang, tapi pemahaman yang tertulis dalam kitab Abang. Yesus masih nongkrong di gerbang surga. Orang dia katakan kepada Maria Magdalena di dalam kitab Yohanes, aku akan kembali kepada Allahmu dan Allahku, katanya kan. Kenapa, Bang? Kenapa saya bisa bernarasi kalau Yesus itu masih duduk di gerbang surga? Kenapa? Karena yang duduk di sebelah kanan Bapa bukan Yesus. Kalau duduk yang di sebelah kanan Bapa itu Yesus, Yesus umurnya waktu diangkat ke surga itu umurnya 33 tahun, Bang.
33 tahun, masih muda. Ya, saya bacain di Daniel 7 pasal 9 ya Bang. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya udah tua ya Bang. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya beruban ya, seperti bulu domba ya, dan duduk di kursi roda. Nah, ternyata yang duduk di sebelah kanan Bapak itu orang yang sudah tua bangka ya, lanjut usia, duduknya di kursi roda, udah lumpuh Bang. Kalau Yesus masih umur 33 tahun. Ini parah ini. Tenang. Kok saya dipanggil-panggil? Iya. Iya, saya akan tetap tenang, Bang. Tenang Bang. Abang jangan terguncang Ya, Bang. gini dia loh, dengan dengan Enggak lah, bukti-bukti yang saya sampaikan di hari ini Bang. Semoga Abang terjamah, terpilah dan terpilih menjadi Ada nama saya disebut. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua lah. Amin. Ya artinya kan gini dia Bang. Di dalam Alkitab itu, ayat-ayat itu beberapa bagian penjelasannya perlu kita sandingkan dengan ayat-ayat yang lain supaya kita memahaminya. Ya udah, ini mau disandingkan dengan ayat yang mana Bang? Kalau yang ini Bang, yang barusan. Yang mana itu Bang? Itu yang tadi saya ke material beli paku sama beli tang untuk maku ya Bang. Aduh Abang ini. Enggak, saya lupa ayatnya bawa, itu yang tertulis di mana tentang apa namanya? Daniel 7 pasal 9. Oh. Itu kan Saya Daniel 7. Glenn Daniel 7 pasal 9. saya 7 ayat 9. Ya, saya 7 ayat 9. Dan Daniel apa Yesaya, Bang? Glenn Daniel. Oh, itu kan kalau nggak salah pemilik akun TikTok juga itu kalau nggak salah ya. Salah satu nama akun di TikToknya. Iya, jadi kan gini dia itu Bang. Sementara aku bacain ya Daniel pasal 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Nah, pengertian yang lanjut usianya ini kan dalam pengajaran Alkitabiah, dia tidak takluk kepada dunia orang mati. Itu penjelasannya, bukan berarti dia lanjut usia, umurnya udah tua renta, bukan gitu loh Bang. Ya nggak apa-apa, Abang mau membantah ayat ini nggak apa-apa, terserah Abang. Kalau saya sih bebas-bebas aja Bang. Iya, saya juga gitu Bang, supaya iya, silakan kalau Abang mau membantah ayat boleh ini berdiskusi dengan silakan. baik ya kan. Betul Bang. Santai aja Bang kalau sama saya Bang. Enggak, pertanyaan saya sekarang cara memahaminya, menafsirnya itu pakai ilmu kaidah apa ini Bang Hale ini? Gitu loh. Lanjut usia bisa dianggap yang tidak takluk dengan kematian tuh dari mana gitu ilmunya tuh? Iya, karena dia kan ada dalam kerajaan sorga ini Bang Daniel ya. Iya, maksud saya ada kata lanjut usia ini, lanjut usia. Kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia lanjut usia kan sudah ada artinya apa? Itu kan idiom. Ya. Kalau idiom itu kan namanya kiasan atau satu ungkapan, itu kan sudah ada penafsirannya bahwa ini artinya ini artinya ini ya. Sedangkan tadi Abang bilang lanjut usia ini adalah tidak takluk akan kematian. Nah, itu pemahamannya dapat dari mana gitu? Dari kaidah bahasa mana? Karena kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya juga penafsirannya sama dengan bahasa Indonesia. Iya, maksudnya tidak takluk kepada dunia kematian atau maut itu kan berarti dia hidup kekal gitu loh Bang. Berarti lanjut usia itu dia mempunyai kehidupan yang kekal.
begini. Di dalam kaidah bahasa Indonesia itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan mengenai cara menafsirkan kata-kata idiom atau ungkapan. Ya. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia lanjut usia itu kan sudah memiliki arti sendiri yang sebenarnya tidak harus makna yang lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pemahaman kalian orang Kristen ini yang menggunakan Bible bahasa Indonesia menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia itu sendiri? Gitu loh. Iya kan gini dia Bang, kalau kita memahami ayat-ayat Alkitab itu kan ada juga kita harus membaca satu perikop, ya kan? Setelah membaca satu perikop kita membandingkan dengan kitab yang lain. Nah, ternyata kitab Daniel ini juga ada tertulis kan di dalam kitab Wahyu. Nah, perbandingannya ke situ. Nah, jadi dari perbandingan dua judul perikop atau dua bagian ayat, ya kan, atau dua bagian kitab, itu bisa diambil satu kesimpulan. Nah, kesimpulan disitulah yang bisa kita jadikan rujukan untuk menyimpulkan kata-kata yang kurang kita pahami, gitu dia Pak. Ya, pertanyaan saya, apa anak SD juga paham arti kata lanjut usia? Gitu loh. Ya, anak yang baru belajar baca, anak SD kelas 3 atau kelas 4 yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia, sudah mengerti susunan kalimat, sudah mengerti apa itu idiom atau dia akan paham arti lanjut usia itu seperti apa. Gitu loh. Nah, jadi begini, ada satu nama ilmu penafsiran di mana apabila kalimat tersebut sudah jelas secara gramatikal, tidak perlu lagi penafsiran. Nah, ini yang maksud saya bertanya nih, tolak ukurnya, parameter apa yang dipakai oleh umat Kristen Indonesia ini untuk memahami isi Bible? Ya, kalau di dalam gereja genom karismatik, ya kan, itu yang paling utama penyataan Roh Kudus Bang. Selain daripada kita belajar teologi dari sekolah-sekolah teologi, ya kan, tapi yang paling inti itu biasanya dari hikmat-hikmat yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Gitu dia Bang. Nah, pertanyaan saya, cara menlegitimasi atau justifikasinya Roh Kudus itu hadir apa? Apakah dia Roh Kudus atau roh jahat? Gimana membedakannya? Ya, kita tetap harus beracuan kepada pengajaran Alkitabiah kan. Kalau dia memang itu dari Roh Kudus, ya kan, kita akan dibawanya mendekat kepada Tuhan Yesus. Kita dibuatnya akan berjalan di dalam perintah-perintah dan aturan-aturan Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak, biasanya kita akan mundur dari sana, gitu loh Bang. Itu ciri besar dan utama Bang. Betul, tetapi begini, Roh Kudus ini, contoh lah, kita paling gampang. Semua penulis Bible itu kan diilhami Roh Kudus, betul ya? Walaupun tidak ada satupun yang pernah bertemu dengan Yesus. Oke. Pertanyaan saya, kalau memang keempat penulis ini dibimbing oleh Roh Kudus yang sama, kenapa banyak ayat yang kontradiksi? Ya, menurut cerita teolog, ya kan, pengajaran sekolah-sekolah teologi, ya kan, ketika terjadi pengkanonisasian, ya kan, mungkin saat itu, ya kan, ada kekurangan dalam penulisannya, karena kitab aslinya kan itu sudah nggak ada lagi Bang. Kitab aslinya yang ada kan kitab-kitab hasil kanonisasi yang ada di zaman saat terjadinya penerjemahan ini. Ya, contoh gini, kalau soal kayak kamu bilang tadi masalah ada kekurangan, itu tidak akan menghasilkan ayat-ayat yang kontradiksi Bang, tetapi ayat-ayat yang kurang bernarasi.
Contoh, satu ayat mengatakan di kandang, ayat lain mengatakan kandang domba misalnya. Itu berarti kita bisa pahami, oh berarti ada kekurangan atau ada kata-kata yang hilang dalam saat pengkanonan mungkin. Tetapi apabila dua ayat ini memiliki kontradiksi yang berlawanan secara sejarah, Lambur gak bang? Arep medun cerek, turu iki ngantuk. Medun ya medun. Kok malah dhewean? Iya, minggat kayak bocah. Bermaam. Arek ngising sik jare. Kau ngising bermaam. Masa awakmu biyen sekolah lantas? Iya ta, aku alumni kono, piye ta iki? Lembur iki. Kak aku mau lembur aku. Gak suka aku gambar lembur-lemburan. Kok orang ngerti aku ya? Lah emang wis sekolah nang ndi? Orang ngerti aku. Kok orang ngerti aku? Mbak sampe nang ndi saiki? Aku nang omah, Dek. Biasanya kerja di BK 11, cuma iki sik berarti nang omah. Sekolah MTS barengane Alwi. Adik kelas saya pas berarti aku. Mbak sampe nang ndi saiki? Di-give ono rek. Di-give neh timbang nganggur tangane iki. Mencet-menceti. Kerjamu nang ndi, Mbak? Neng BK 11, Belitang BK 11. Kas Otoy. Selamat bergabung. Makasih. BK 11 kerja apa? Menang pesat. Nang pesat, Mas. Mampir nang pesat lah, Mbak. Wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hati bagimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin. Sudah hancur ya, saudara-saudara ya. Oh iya. Hei, ini belum. Lantas muncul pertanyaan besar ini kepada Bang Raja Gugut. Kenapa Anda belum bersyahadat? Saya tadi malam juga minta petunjuk lah sama kawan-kawan kan. Katanya saya boleh tidak saya ngikut ke masjid, ikutan gitu Bang Faruk. Ya katanya kau harus sunat. Aku bilang nantilah saya sunat dulu. Saya mulai belajar lah mau mendekati tentang Islam gitu Bang Faruk. Karena selama ini saya kena dogma pendeta lah. Jadi pikiran saya tuh kacau. Tapi lama-kelamaan. Apa yang ingin Anda ketahui tentang Islam? Mana tahu saya bisa menjawab. Yang jelas apa yang menjadi keganjalan dan keraguan-raguan Anda terhadap Islam? Mana tahu Bang Faruk bisa menjawab. Kebingungan saya gini, Bang Faruk ya. Setiap saya lihat
Islam berbondong-bondong ke masjid, saya timbul rasa hati ini iri apalagi dengar suara azan, sedih rasanya. Sedangkan kami melakukan di gereja itu enggak seperti itu. Malah saya baca di Bible juga ayatnya dari A sampai Z itu beda-beda. Kadang-kadang enggak masuk akal. Kok Tuhan beranak? Terus setelah beranak, terus bapaknya, mamanya Maria itu nyembah Yesus. Masuk akal gak kira-kira gitu dalam pikiran saya gitu. Jadi saya bingung. Udahlah kayak ini saya mendingan gak bertuhan dulu lah. Gitu Bang Faruk. Iya, makanya saya tanya, yang membuat Anda ragu untuk bersyahadat karena gini ya sebenarnya. Analoginya gini, Bang Raja Gugup. Anda saat ini dalam kondisi lapar yang sangat. Sudah lapar yang sangat nih ya. Sudah disajikan makanan kesukaanmu di depanmu. Kau tinggal mengambil makanan itu, melahapnya, masukkan ke dalam mulutmu. Tapi nggak kau lakukan. Hingga akhirnya kau meninggal dengan kondisi kelaparanmu. Yang jadi pertanyaan, ya, kondisimu meninggal ini dalam kondisi, maaf cakap ya, ke-BOD-OHanmu atau ketidakmampuanmu. Kalau untuk saat ini Bang Faruk ya, saya pengen sunat dulu lah. Setelah sunat mungkin saya belajar lah sama kawan-kawan atau orang ustaz-ustaz yang ada sekitar sini kan, mau belajar tentang Islam. Mudah-mudahan saya dapat. Anda mau bersunat. Anda mau bersunat. Kenapa Anda belum sunat juga sampai detik ini? Di mana Bang Raja Gugup tinggal? Saya tinggal di Jambi, Bang Faruk. Di Jambi ya. Sekarang saya tanyakan, karena memang gitu teman-teman, aku dulu waktu baca Bible, dimulai dari perjanjian lama saja sudah ada keinginan untuk bersunat. Apalagi ketika membaca Yesus sunat ya dalam kitab Lukas itu, aku kepingin sunat. Cuma pada saat itu kendalanya aku nggak punya biaya untuk sunat, gitu loh. Makanya aku belum bersunat. Kalau Bang Raja Gugup, ya hal apa yang membuatmu tidak bersunat sampai saat ini, sementara kamu kepingin untuk bersunat gitu loh? Hal apa? Raja Gugup. Halo. Ada yang nelpon kayaknya. Si bom atau dia sudah nelpon juga. Kurang jemaat. Ada kawanku nelpon Bang Faruk. Ya saya tanya, Anda kan kepingin sunat nih, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, hal apa yang membuat Anda tidak bersunat juga sampai sekarang ini? Apa masalahnya? Karena saya dulu kan mengikuti orang tua yang Katolik kan. Jadi gimana ya, besar di lingkungan Kristen. Tapi setelah saya lihat lah, semakin hari semakin saya berpikir nih, karena semua ayat-ayat yang isi di Bible itu tidak masuk akal. Makanya aku bilang merantau saya ke Jambi sini, terus dapat istri orang sini, ya udahlah, pengennya kayak Muslim yang normal. Karena saya lihat ini agama-agama yang kayak yang saya anut sekarang ini tidak cocok, bertentangan dengan hati nurani saya, Bang Faruk. Jadi saya berpikir ya udahlah, berjalannya waktu mungkin kita menuju Bapa lah gitu, yang benar-benar. Ya, berarti apakah Anda sudah utarakan ke istri bahwasanya kekristenan itu sudah kandas dalam diri Anda? Istri di kampung, cuma saya seringlah dia lihat saya masuk TikTok kan, bicara di sini, terus dia komen, udahlah kalau memang dia juga merasa karena ajaran ini tidak bagus juga. Saya kan sering komunikasi sama orang rumah, itu tidak cocok. Orang rumah juga setuju. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya mungkin sunat dulu, terus saya mungkin ikut-ikutan mempelajari Islam lah, gitu Bang Faruk. Yaudah gini aja. Kendalanya sampai detik ini Bang Raja Gugup itu nggak sunat, kenapa? A, karena biaya. B, karena takut. Kalau misalnya karena biaya Bang Raja Gugup, saudara iman kami siap membantu. Nanti kumpuli donasi. Saudara iman kami kalau sedekah itu luar biasa, apalagi untuk orang tua. Itu luar biasa. Nanti dulu ke situ itu. Saya kalau masalah biaya paling-paling kan paling kencang 1 jutaan lah, mungkin adalah saya bisa lah gitu Bang Faruk. Tapi kalau masalah ya sudah, jadi saya kenapa?
Jadi kenapa belum sunat juga? Berarti takut. Takut ndak malu Bang Faruk, udah tua kayak gini kan. Loh, kan yang nyunat laki-laki, Bang. Yang nyunat baru malu. Iya, yang nyunat laki-laki kok malu. Jadi gini Bang Raja ya, zaman sekarang ini sunat itu udah canggih. Abang siap sunat bisa main bola loh. Betul aku bilang. Bisa main bola, bisa lari-larian. Laser ya betul. Iya, aku dulu sunat. Sore aku sunat, besok paginya aku kerja bangunan, Bang. Gitu loh. Cuma dia agak tekang lah jalan kan, karena diperban dia kan, risi dia kalau kan. Intinya saya masih malu. Ada celananya Bang Faruk. Ada celana buat untuk sunat itu, jadi nggak bisa jalannya bisa normal gitu. Gimana? Malu? Mungkin dalam minggu-minggu ini mungkin saya coba sunat Bang Faruk ya. Habis itu mungkin ya, saya belajar lah. Gini. Oke, gini Bang Raja ya. Yang ditakutkan dari diri kita ini adalah umur. Kalau kita tahu Bang, kapan kita akan mati. Contoh, kita tahu tanggal 24 itu ya. Ini 24 nih. Iya. Nah, kalaulah kita tahu tanggal 25 kita akan mati di jam sekian, kan gitu. Boleh kau bermaksiat, lakukan maksiat sepanjang umurmu. Yakin kita tahu kita di umur 40 kita misalnya meninggal atau 50 kita meninggal. Maksiat aja kau sepanjang umur 50 itu Bang. Apa maksiat kau lakukan? Lakukanlah. Nah, 1 jam sebelum kau meninggal dunia, tobat kau, syahadat kau, masuk surga. Masuk surga. Dijamin masuk surga karena ada dalilnya ya di dalam Al-Qur'an itu. Bahwasanya orang-orang yang bertobat dosanya sudah diampuni. Orang-orang yang menerima yang beriman itu dosanya diampuni, gitu loh. Cuman yang jadi persoalannya, kita nggak tahu umur kapan, Bang. Ini yang menjadi kegelisahanku dulu. Kawanku bilang di hari Kamis dari Jumat aku syahadatnya. Sementara dia aku telepon dari Selasa. Gelisahku takut aku meninggal. Maaf cakap Bang, jujur, aku naik kereta jujur Bang Faruk, saya merinding dengarnya. Merinding. Iya, yang ku takutkan gitu Bang. Kau sudah utarakan ke aku, kau ada niat untuk bersunat. Itulah yang menjadi jalan kau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi takutnya tapi semoga aku dilepaskan dari tanggung jawab ini ya, karena aku sudah memberikan kau nasihat, kan gitu. Kalau aku tak kasih kau nasihat, gitu loh. Ternyata kau meninggal sebelum syahadat, aku berlepas atas itu, aku kena atas itu. Aku harus mempertanggungjawabkan itu, gitu loh. Karena itu hal yang harus disegerakan. Seminggu lagi, 3 hari lagi, seram. 5 menit dari sekarang aja kita nggak tahu masih hidup atau meninggal. Meninggal itu tidak harus sakit. Meninggal itu tidak harus kecelakaan. Ada orang enak-enak tidur, begitu dibangunin nggak bangun-bangun, rupanya meninggal. Ada orang lagi duduk dia, begitu disuruh dia berdiri dari tempat duduknya meninggal, gitu loh. Yang ditakutkan itu Bang Raja. Kematian lebih dulu datang kepadamu sebelum kau menjaharkan imanmu. Dan kau yakin mau tanya Bang Faruk. Saya mau tanya. Tidak kau lawan, karena ini tidak kau lawan, iblis itu, setan itu akan berupaya memanjang-panjangkan angan-anganmu. Itu setan itu. Ya, karena dia menginginnya gitu, nanti aja dulu Raja. Seminggu lagi, tunggu selesai ini baru kau syahadat. Sampai seminggu, dipanjangkan setan lagi angan-anganmu. Aduh Raja, masih ada ini loh Raja. Nanti aja dulu gitu loh. Sembari si setan menunggu kematianmu. Karena setan pun nggak tahu kapan kau akan meninggal, nggak tahu. Tapi yang bisa dilakukannya, mengundur-undur niat muliamu. Ketika kau menyatakan imanmu kepada Allah dan juga Rasulnya, itu. Menurut Bang Faruk, sunat dulu apa syahadat dulu? Saran saya syahadat dulu. Ketika kamu udah syahadat dan kamu belum sunat, kamu sudah Islam Bang. Dosamu sudah diampuni itu semua. Bukan aku yang mengatakan, Allah. Ketika kau menerima Allah dan juga Rasulnya, ya, maka segala dosa-dosamu di masa lampau akan diampuni.
Sementara ini, maaf ya teman-teman Kristen, Yesus nggak pernah mengatakan, jika kau menerima aku sebagai Tuhanmu, maka dosamu akan kuampuni. Nggak pernah Yesus ngomong kayak gitu. Nggak pernah ngomong gitu loh. Kalau saran saya, syahadat saja dulu. Udah, baru bersunat gitu loh. Tidak gugur syahadatmu jika kau syahadat sebelum kau sunat. Coba Bang Faruk ucapkan dulu saya ngikut. Gimana? Coba ucapkan saya ngikut. Abang mau syahadat hari ini? Mau syahadat hari ini? Saya ngikut dulu. Iya, mau syahadat hari ini. Nggak bisa. Syahadat itu tidak bisa dibuat jadi contoh atau mainan, tidak bisa. Kalau memang abang mau mengikrarkan iman abang hari ini, saya talkin abang saat ini untuk syahadat. Itu namanya abang bilang itu talkin. Saya talkin abang, saya bimbing abang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bimbing dulu untuk syahadat. Nggak bisa bang, ini saya bimbing abang untuk bersyahadat, ya hati abang menerima Islam dalam diri abang. Mudah-mudahan. Nggak bisa mudah-mudahan bang. Saya pengennya tuh sunat dulu Bang Faruk, sunat dulu baru itu apa namanya adat. Tapi rukunnya nggak pas. Syahadat dulu baru sunat. Gitu loh. Gini bang. Ketika Anda lapar, mana yang duluan Anda ambil di depan Anda tadi makanan itu? Apa hidangan tadi? Makanan dulu atau minuman dulu? Makanan dulu. Makanan dulu, sama halnya. Syahadat itu adalah makanan, sunat itu adalah minuman. Maka makanan dulu yang kau ambil, baru kau ambil minuman untuk melancarkan makanan yang masuk ke dalam mulutmu, ke kerongkonganmu gitu loh. Syahadat dulu gitu loh. Karena gini bang, keutamaannya kau bersyahadat itu. Ketika kau sudah bersyahadat, kau sudah masuk ke dalam iman dan Islam. Dosamu sudah diampuni. Dan ketika kau pun meninggal dunia setelah itu, ya dijamin surga untukmu. Dalilnya di mana? Di dalam surah Fussilat 30, dalam surah Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tuntun saya Bang Faruk. Saya mau juga sesungguhnya orang yang beriman tidak akan masuk ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Tuntun saya Bang Faruk. Tuntun saya. Saya terima. Oke, abang mau syahadat hari ini? Iya. Tuntun saya. Saya mungkin waktu saya cuma sebentar Bang Faruk. Saya ini ada perlu mau keluar sebentar, mau hunting sama dokter yang mana ya bisa sunat. Gitu. Oke. Ini abang bisa on cam nggak ini? Bentar ya. Bentar. Ini abang bisa on cam. Ini buru-buru. Saya on cam gini, Bang Faruk. Bukan saya tak mau on cam. Coba. Karena on cam. Bukan tak mau on cam. Karena keluarga saya pasti lihat nanti. Karena di WA itu sudah mulai banyak masuk ini. Oke, siap. Simak nih bang ya. Oke. Disimak bang ya, Bang Raja ya. Iya bang. Bismillah. Ar-Rahman. Nirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Oke. Bentar ya, tarik napasnya Bang Raja. Tarik napasnya dari hidung, buang dari mulut. Oke, bismillah. Asyhadu Allah ilaha illallah
Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oke, sekarang artinya ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah teman-teman, masya Allah. Ahlan wa sahlan saudaraku. Ahlan wa sahlan ya. Hari ini kau sudah menjadi saudara kami seiman dan seakidah. Ya, untuk memantapkan lagi, saya tanyakan kepada Bang Raja Guguk. Bang Raja Guguk, di dalam imanmu saat ini, Yesus itu hamba Allah. Apakah Yesus itu hamba Allah atau Tuhan? Hamba Allah. Sah teman-teman. Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ini kalau abang ada waktu sedikit saja ini ya, coba dihubungi Ustadz Dio supaya memberikan doa buat Bang Raja Guguk ini. Saya gini Bang Faruk ya, mungkin habis ini saya kan mungkin meninggalkan TikTok, saya mau ke tempat kawan, mau bersunat. Mungkin saya itulah mau ketemu dokter. Ini saya mau berangkat, mungkin saya turun dulu Bang Faruk, saya langsung mau sunat. Mungkin ya, kalau Bang Faruk. Ya, sebelum bersunat ini saya sampaikan dulu Bang. Ini sedikit saya sampaikan ya Abangku ya, aku udah berdiri ini, Masya Allah. Saya sampaikan sedikit lagi. Setelah kau ucapkan 2 kalimat syahadat ini Abangku, sebelum kau mendatangi temanmu untuk bersunat tadi, mandi besar Bang ya. Guyur seluruh tubuhmu dengan air, dengan niat ya, ya Allah aku mandi besar karena engkau. Sudah. Bulu-bulu atau ulangi Bang Faruk, kayak mana doanya? Ya, abang guyur, badan abang dengan gayung, mandi. Saya niat mandi besar karena engkau ya Allah, gitu aja. Nggak perlu dilapaskan di dalam hati pun, niat saya mandi besar ya Allah, gitu saja ya. Udah, baru setelah itu guyur badannya. Ya, karena Allah. Basahkan semua badannya, jangan campur sabun dulu ya. Sebelum yakin seluruh tubuhnya itu sudah terbasuh sama air. Udah, setelah itu maaf Bang Raja Guguk ini maaf. Abang cukur rambut-rambut yang ada di diri ya Bang. Contoh, maaf, rambut kemaluan, ya, dubur belakang, kuku-kuku dipotong, ya kumis dipotong. Ya, setelah itu Abang pergi jumpai teman Abang. Iya Bang Faruk. Nah, itu dilakukan ya, ditanggalkan semua saya tak mau Bang Faruk, saya tak mau buang waktu lagi. Mungkin saya langsung ke kamar mandi, saya cuci bersih yang diucapkan Bang Faruk, saya jalanin. Habis itu saya izin turun Bang Faruk. Saya siap ini nanti saya kasih nomor wawaku ke abangnya, Bang Raja Guguk ya. Kalau ada apa-apa nanti abang koordinasi ke Bang Faruk ya. Rogi koordinasi. Di mana tadi abang tinggal? Di Jambi. Bila perlu insya Allah ya, jika memang dibutuhkan, saya sendiri yang akan datang ke Jambi untuk menemui kau. Amin. Saya punya usaha juga. Saya sendiri yang akan datang ke Jambi menemui Bang Raja Guguk dan membimbing Bang Raja Guguk ya untuk dasar-dasarnya. Jika perlu apapun, bantuan apapun, koordinasi ke saya, nanti saya kasih nomor wawanya Bang Raja Guguk ya. Oke. Iya Bang Faruk, terima kasih. Agak lega hati saya Bang Faruk. Sudah 7 bulan saya tidak masuk gereja. Lega rasanya pulang. Saya tak mau nunda-nunda waktu lagi. Saya takut, kata Bang Faruk, mati tidak ada waktunya kapan mau dijemput. Saya mau cepat-cepat Bang Faruk. Saya izin turun Bang Faruk ya. Ya, siapa Bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, begitu dia, Masya Allah.
Ya, dia mau tergesa-gesa teman-teman ya. Dia mau tergesa-gesa untuk bersunat. Begitulah kenyataannya teman-teman. Jadi apa yang ku sampaikan